Oke, kembali lagi di channelnya Tonton Cepat, channelnya para kicau mania. Oke, buat friendku yang ada di mana saja, kali ini kita akan mengulas tentang rawatan balibu. Nah, untuk balibu sendiri dari mulai mecah milet, bagaimana biar cepat bisa digantang atau untuk dilombakan ya. Jadi permasalahan untuk dari balibu ini sendiri, dia ini sebenarnya dari mecah milet ya. Balibu diloloh terus mecah milet, ini birahinya tuh nol. Artinya balibu ini butuh asupan gizi atau makanan yang mendongkrak birahi. Jadi kalau teman-teman dari mecah milet kemudian dikasihnya umpan polos terus, maka untuk gacornya itu ini prosesnya akan menjadi lama. Nah, ini dia untuk balibu harus dikasih umpan kencang karena dia prosesnya mencari birahi. Beda dengan posisinya untuk lovebird dewasa. Lovebird dewasa ini sendiri memang dia sudah memasuki yang namanya siklus masa kawin. Siklus masa kawin ini sendiri nggak usah diapa-apain, ini sebenarnya udah birahi. Misalkan betina dengar dari ngetiknya si jantan, ini otomatis karena posisinya masa kawinnya dia emang harus dikawinkan, jadi dia akan ngapal. Atau juga sebaliknya, lovebird jantan ketemu ngetiknya betina, ketemu dengan ngetiknya betina, otomatis ya si jantan ini akan gestan. Nah, ini untuk lovebird dewasa sendiri memang ada birahi yang namanya birahi siklus masa kawin. Nah, untuk balibu ini sendiri memang posisi dari mecah milet dia belum punya birahi, dia baru mau belajar ngekeh. Nah, kalau kita dorong untuk asupan makanan, vitamin, ini otomatis dia akan rajin. Nah, bagaimana membuat rajin? Enggak hanya di rumah dan rajin untuk di gantangan, karena tujuannya untuk kita merawat lovebird pasti tujuannya untuk ngekeknya ini adalah untuk si juri, ya kan? Untuk dinilai juri gitu. Nah, untuk saya pribadi pakannya itu memang saya racik sendiri ya. Tapi teman-teman kalaupun bingung bagaimana meraciknya, bisa kok beli di kios untuk pakan lomba. Banyak yang jual, ataupun dari teman-teman kicau mania kita sudah banyak yang meracik untuk pakan lomba. Kalau untuk saya pribadi, yaitu millet polos, kenari sip, millet merah, terus untuk gandum atau gabah ya, itu saya cuci, disangrai, dijemur, disangrai. Nah, itu untuk prosesnya memang agak rumit ya teman-teman ya. Agak rumit untuk pembuatannya, harus dijemur, harus disangrai, harus dicuci dan segala macamnya. Kalau teman-teman nggak mau ribet silahkan beli di kios saja, yaitu pakan lomba. Pakan lomba apa saja monggo silahkan, karena kita tujuannya untuk balibu ini sendiri bagaimana menaikkan birahi ya. Nah, kalau untuk teman-teman balibunya ini posisinya nih, kalau udah gigit-gigit begini nih, kalau masih belum sakit, dia berarti birahinya sebenarnya belum matang, artinya belum pas. Kalau menurut saya sampai dia gigitnya agak berasa, nah ini berarti dia udah mulai punya birahi. Nah, disinilah setelah dia punya birahi, setelah dia mulai rajin ngekek, baru di sini menghilangkan rasa kepo yang seperti ini nih, sama majikannya ngejar. Berhubung ini lovebird yang ini memang jinak ya, awas, lovebird yang ini jinak nih, jadi kadang-kadang kalau di gantangan itu posisinya dia akan ngejar si majikan, karena memang posisinya ngasih makan terus gitu. Nah, bagaimana untuk cara menghilangkan dari kepo, neblok, ruji seperti ini adalah penyakitnya dari balibu. Jadi kalau mau seperti itu, kita harus posisinya berani menguntul. Selama dia masih single ya, untuk makannya agak susah. Nah, ini contoh untuk ini masih single, dan ini posisi balibu yang saya untul. Nah, ini playernya nih, ini playernya, ini posisinya sudah diuntul dan posisinya sudah nggak kepo lagi, nggak kayak ini nih. Kalau ini masih kepo banget dia nih.
Kalau ini udah nggak kepo lagi, dia udah kalau digantang udah mulai nagan ya. Nah itu untuk pakan memang harus wajib kenceng, dan extra puding saya setiap hari saya kasih jagung ya, saya kasih jagung. Jadi kalau teman-teman untuk extra puding yang lainnya atau seperti apa, saya sarankan sih, saya anjurkan untuk jagung saja ya. Jadi kalau untuk balibu di gantangan tadi itu, dia prosesnya harus birahi yang pas ya teman-teman ya. Kalau untuk birahinya masih low atau masih rendah, dia cenderungnya nggak mau ngekek. Ini beda dengan lovebird dewasa ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bagaimana merawat untuk balibu saya biar rajin ngekek ya, setelah dapat birahi yang pas silahkan dikasih untulan gitu, karena birahinya ini posisinya biar pas. Kalau terlalu over birahi juga nggak bagus nantinya gitu. Kalau over birahi apa sih efeknya untuk balibu ya, nantinya jatuhnya sama kayak dewasa, jatuhnya pendek-pendek, ngekeknya cuma ngepak-ngepak doang, nggak mau nagen, dianya cenderungnya seperti itu. Makanya harus dikasih untulan biar posisinya pas gitu. Nah buat teman-teman untuk balibu sendiri, kalau posisinya masih kepo seperti ini nih, harus rajin dimandiin ya teman-teman ya, harus rajin dimandiin, posisinya sampai basah kuyup, dibiarkan dengan sendirinya gitu. Seperti itu untuk rawatan balibu. Jadi balibu itu hanya butuh untuk mendongkrak birahinya ya. Kalau udah mulai diuntul seperti ini, otomatis dia kalau habis mandi, misalkan pagi dimandiin, itu posisinya nanti setelah dijemur, coba lihat reaksinya, pasti dia akan ngeriwik-ngeriwik di dalam kandang itu. Nah setelah ngeriwik-ngeriwik itu sebenarnya dia posisinya kalau dibilang lagi nyusun lagu lah gitu, atau lagi ngapalin nadanya dia gitu untuk belajar ngefek. Nah itu boleh silahkan untuk dipetel, monggo silahkan dipetel setelah habis mandi jemur, monggo silahkan dipetel. Nah kalau sudah dipetel itu bagaimana reaksinya, otomatis dia kalau untuk pertama-tama jangan diketemukan untuk dengan lovebird yang lainnya dulu, biarkan aja dulu ngekek sendiri aja. Jadi kalau udah ngekek sendiri tuh nanti enak dianya, dia nggak takut, dia nggak ini. Nah nanti kalau udah mulai ngekek panjang, nah baru kita mulai untuk ditemuin dengan lovebird lain. Di mana? Ya di gantangan. Kalau di rumah ya lovebird dari teman-teman nggak berkembang nantinya. Ya begitu-begitu aja nantinya. Itu aja sih untuk balibu wajib untuk pakan kenceng. Oke, sampai di situ aja teman-teman untuk balibu. Untuk perawatannya bagaimana biar cepat ngekek, karena balibu butuh asupan gizi untuk mendongkrak birahi. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Kang Tojiapa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.